Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu lagi di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat serta menyenangkan. Pelajaran kali ini kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran kedua. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari, Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkan. Namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Diskusikan dengan kelompokmu. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adikmu? Jelaskan jawabanmu. 4. Ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. 5. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. 6. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. 7. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Berdasarkan pertanyaan tadi, kalian dapat menjawab. Jawaban nomor 1. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah adik Beni selalu tidak menghabiskan nasi yang diambilnya ketika makan. Kedua, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Jawaban kedua, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya ketika makan. Kemudian pertanyaan ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah sikap Beni lebih bijak. Alasannya, Beni selalu mengambil nasi secukupnya dan menghabiskan. Dia tidak membuang makanannya. 4. Ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah ayah dan ibu bisa dirugikan karena sudah berusaha menyediakan makanan. Petani juga akan dirugikan. Mereka susah payah menanam padi dan merubahnya menjadi beras. Kemudian pertanyaan kelima,
Ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah sudah. Adik Benny sudah mendapatkan hak makanan dan makan bersama keluarga. Pertanyaan 6. Ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah belum. Kewajibannya menghabiskan makanan belum dilaksanakan. Pertanyaan 7. Ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah sudah. Ketika Benny menghabiskan makanannya, dia telah melaksanakan kewajibannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan, kalau semua orang seperti adik Benny, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari. Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Ini adalah tahapan dari petani memulai membajak sawah sampai menjadi nasi. Perhatikan gambar tersebut. Sawah dibajak pada hari pertama. Kemudian padi mulai ditanam pada hari ke-21 dan 30 sampai ke-30. Kemudian padi mulai berbiji pada hari ke-100. Dan padi pun mulai dipanen pada hari ke-120. Kemudian padi diambil dari sawah pada hari ke-122. Padi dijemur dan digiling pada hari ke-130. Dan biji padi siap menjadi beras pada hari ke-132. Dan nasi siap dimakan. Kalian jangan seperti adik Benny yang membuang-buang nasi. Jadi, berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Selanjutnya adalah perhatikan gambar berikut. Gambar A, B, dan C kalian perhatikan. Berdasarkan gambar di atas, diskusikan. Pertanyaan, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Pada gambar A adalah orang yang sedang menebang pohon. Gambar B adalah orang menanam pohon. Sedangkan gambar C ada anak merusak tanaman. Pertanyaan kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Pada gambar A, tindakan tersebut tidak baik karena dapat merusak lingkungan. Kemudian pada gambar B, tindakan tersebut baik karena menjaga kelestarian tanaman. Pada gambar C, tindakan tersebut tidak baik karena dapat merusak tanaman. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, dampak bagi lingkungan. Pada gambar A, dampak bagi lingkungan adalah hutan menjadi gundul. Dampak bagi lingkungan pada gambar B, lingkungan menjadi hijau. Dan dampak bagi lingkungan pada gambar C, banyak tanaman yang rusak. Selanjutnya pertanyaan adalah dampak bagi orang lain.
Pada gambar A, dampak untuk orang lain, hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Kemudian pada gambar B, dampak bagi orang lain dapat menikmati lingkungan yang asri dan udara menjadi sangat segar. Kemudian gambar C, dampak bagi orang lain tidak dapat menikmati keindahan tumbuhan karena lingkungan menjadi gersang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, perbuatan tersebut melanggar hak orang lain? Ya, melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Pada gambar B, apakah gambar tersebut melanggar hak orang lain? Jawabannya adalah tidak. Menanam tanaman justru membantu orang lain. Selanjutnya adalah gambar C. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Jawabannya adalah ya. Karena merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Pada gambar A, jawabannya adalah belum. Seharusnya memanfaatkan hutan dengan bijak. Kemudian gambar B, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Jawabannya adalah sudah. Karena menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Pada gambar C, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Belum. Karena merusak tanaman tindakan yang tidak baik. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang sebaiknya dilakukan? Pada gambar A, sebaiknya tidak menebang pohon sembarangan. Perlu ada sanksi bagi penebang pohon liar. Pada gambar B, apakah yang sebaiknya dilakukan? Yang sebaiknya dilakukan adalah menanam tanaman dan mengajak orang lain untuk menanam. Kemudian untuk gambar C, apakah yang sebaiknya dilakukan? Yang sebaiknya tidak dilakukan, tidak boleh merusak tanaman. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang lihatlah dirimu, apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Perhatikan tabel di bawah ini. Pernyataan, contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Uraian, sikap yang sudah bijak terhadap tumbuhan yaitu menyiram tanaman setiap hari. Kemudian ada pernyataan, dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan. Jawabannya, tanaman dapat tumbuh sehingga lingkungan menjadi indah. Pernyataan selanjutnya, contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan, yaitu merusak tanaman, malas menanam tumbuhan. Pernyataan selanjutnya, dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut bagi lingkungan. Jawabannya adalah tanaman menjadi mati dan jumlah tumbuhan berkurang. Pernyataan selanjutnya, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Jawabannya, rencana untuk memperbaikinya ikut membantu menanam tumbuhan dan menyiram tanaman setiap hari. Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan.
Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Amatilah kolase berikut. Sekarang diskusikan dengan kelompokmu bagaimana teknik membuat kolase. Buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Alat dan bahan adalah sebagai berikut. Alat yang digunakan yaitu gunting, lem, kertas gambar, dan pensil. Bahan yang digunakan adalah daun, batang, atau ranting. Langkah-langkahnya yang pertama adalah siapkan bahan. Langkah yang kedua, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Kebetulan ini adalah contoh gambar kupu-kupu. Kalian boleh membuat sketsa dengan gambar apa saja. Langkah ketiga, aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Langkah keempat, perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Kemudian tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Kemudian pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Demikian tadi adalah kreasi kolase dari daun kering yang telah kalian buat dengan memperhatikan langkah-langkah cara pembuatannya serta alat dan bahan yang digunakan yaitu daun-daun kering, batang tumbuhan, atau ranting. Setelah kalian mempelajari pada hari ini, simpulan pelajarannya adalah 1. Dapat memahami hak dan kewajiban dalam memanfaatkan padi dan tumbuhan lainnya secara bijak dan benar. 2. Dapat membuat teknik kolase dari bahan alam tumbuhan yaitu dengan daun kering dan batang ranting tumbuhan dengan benar dan kreatif. Setelah kalian mengetahui simpulan pelajarannya, silakan kalian kerjakan latihan soal. Setelah kalian kerjakan latihan soal, silakan kalian berikan kepada bapak dan ibu guru kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, berguna, serta sebagai pemahaman dan penguatan kalian dalam belajar. Tetap terus ikuti video-video pembelajaran kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.